Amerika Serikat tetap mengakui Taiwan bukan sebuah negara, sebuah kebijakan yang tentu menguntungkan China. Hal ini ditunjukkan dari situs web resmi Departemen Luar Negeri Amerika yang menghapus kata negara dari pemberitahuan perjalanannya ke Taiwan menjadi informasi perjalanan internasional ke Taiwan. Menurut situs berita yang berbasis di Taipei yaitu taiwannews.com, seorang juru bicara American Institute di Taiwan yang bertindak dalam kapasitas tidak resmi sebagai kedutaan de facto Amerika Serikat di wilayah yang disengketakan tersebut. Mereka menolak untuk menjawab pertanyaan tentang alasan dibalik peralihan dari negara Taiwan menjadi kunjungan internasional. Tapi meski demikian, kebijakan resmi Amerika di Taiwan tetap tidak berubah. Amerika Serikat secara resmi memang mengakui kebijakan satu China yang menyatakan jika hanya ada satu pemerintahan yang sah di wilayah China dan Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri dari daratan China. China memang mengklaim Taiwan adalah wilayahnya yang memberontak. China bahkan bersumpah untuk menyatukan Taiwan dengan China daratan meski itu dengan cara kekerasan. Meski mengakui Taiwan bukan sebuah negara, Amerika tetap mempertahankan hubungan informal dengan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri dan sering memasoknya dengan senjata yang dianggap bersifat defensif. Seperti pada bulan Juni kemarin, di mana pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan senjata senilai 440 juta US dollar ke Taiwan yang memicu teguran keras dari pejabat China. Menurut China, Amerika Serikat dianggap telah menciptakan ketegangan dan merusak perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan dengan menyetujui penjualan tersebut. Amerika pun terus memproyeksikan kekuatan di kawasan itu dan mengirim pesan halus melalui aktivitas militernya di Selat Taiwan yang kontroversial. Misalnya pada hari ketiga latihan China baru-baru ini, pesawat pengintai P-8A milik Angkatan Laut Amerika terbang di atas selat tersebut dan diawasi oleh Angkatan Udara China. Armada ke-7 Amerika juga secara teratur mengirim kapal perusaknya untuk transit di selat itu dalam operasi kebebasan bernavigasi. Kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi ke Taiwan pada bulan Agustus tahun lalu juga memperburuk ketegangan yang tidak kunjung reda, bahkan sampai sekarang. Presiden Amerika Joe Biden malah melangkah lebih jauh dengan mengatakan jika negaranya akan mendukung Taiwan jika China menginvasi pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Amerika juga terus memasok peralatan militer canggih ke Taiwan, seperti jet tempur F-16 Viper dan baterai Patriot PAC-3. Tentu saja China terus mengutuk pasokan senjata dari Amerika ke Taiwan, dengan memprotes sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri China dan pelanggaran kedaulatannya. Dengan latar belakang itu dan dukungan tak henti-hentinya bagi Taiwan, perubahan dalam peringatan perjalanan atau travel advisory dan penghapusan kata negara tentu menarik perhatian. Tapi ironisnya, posisi resmi Amerika adalah tidak mengakui kemerdekaan Taiwan berdasarkan prinsip satu China. Pemerintah Amerika Serikat selalu menyatakan secara resmi jika mereka menganut prinsip satu China, yang pada dasarnya bertentangan dengan kemerdekaan Taiwan. Sejak tahun 1972, Amerika Serikat secara resmi mengakui klaim China jika Taiwan adalah bagian dari China dan hanya ada satu China. Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk mencabut pengakuan Republic of China atau Taiwan dan mengakui People Republic China atau China Daratan pada tahun 1979, Amerika Serikat menyatakan jika pemerintahan China Daratan adalah satu-satunya pemerintahan yang sah, sehingga Taiwan tidak dianggap sebagai negara berdaulat yang terpisah. Namun terlepas dari tekanan China, Amerika Serikat menolak untuk mengakui kekuasaan China atas Taiwan. Di sisi lain, Amerika menerima sikap China jika Taiwan adalah bagian dari negaranya. Selain itu, Kongres Amerika juga mengeluarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan pada tahun 1979 untuk melindungi keamanan utama Amerika dan kepentingan komersial di Taiwan yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Amerika pada tahun 2016, di mana Amerika belum memutuskan berhenti mempersenjata Taiwan atau mengubah Undang-Undang Hubungan Taiwan tersebut. Namun yang pasti, saat ini Kementerian Luar Negeri Taiwan tidak bisa memberikan pendapat tentang penyebutan Taiwan bukan negara oleh Amerika. Namun Taiwan tetap menegaskan jika mereka adalah negara yang demokratis dan merdeka, serta masa depan negaranya harus mengikuti kehendak semua rakyat Taiwan.